Shalom, para pemirsa Live Channel. Kita berjumpa lagi dalam program Biji Sesawi bersama saya Robert Trisna, masih di Rasa-Rasa Indonesian Cuisine Restoran di daerah Kebonjeruk. Kesempatan kali ini saya akan membahas renungan yang saya beri judul Hidup bagi Kristus. Saya akan membacakan satu ayat, saya ambil dari Filipi pasal 1 ayat yang ke-21. Demikian firman Tuhan. Karena bagiku hidup adalah Kristus dan mati adalah keuntungan. Dalam suratnya kepada jemaat Tuhan di kota Filipi, Paulus menyatakan dengan jelas prinsip hidup atau moto hidupnya yang selama ini dipegangnya. Hidupnya adalah untuk kemuliaan Kristus. Hidupnya adalah sepenuhnya untuk melayani Tuhan Yesus Kristus dan menyebarkan kabar baik. Sedangkan mati bagi dia bukan merupakan suatu kerugian, bukan merupakan sesuatu yang harus ditakutkan, melainkan merupakan suatu keuntungan. Setiap orang percaya, saudara dan saya, kita seharusnya meneladani Rasul Paulus. Kita seharusnya juga memakai atau mengenakan atau menggunakan prinsip hidup yang sama dalam menghadapi hidup kita masing-masing. Hidup kita sepenuhnya adalah milik Tuhan. Tuhan Yesus Kristus sudah menebus kita, membeli hidup kita bukan dengan emas, bukan dengan perak, bukan dengan harta, tapi dengan darahnya yang sangat mahal. Ia menebus kita melalui kematiannya di kayu salib. Oleh karena itu sudah sepantasnya jika hidup kita ini 100% sepenuhnya, seutuhnya diberikan kepada Kristus. Orang yang hidupnya bagi Kristus, maka ia akan percaya sepenuhnya kepada Allah. Ia berserah sepenuhnya pada Allah, pasrah sepenuhnya pada Allah, akan rencana Allah, kehendak Allah, plan Allah dalam hidupnya. Berbagai kejadian, baik itu senang maupun susah, menghantui kehidupan orang percaya. Kita mungkin tidak sepenuhnya mengerti apa maksud Tuhan, apa kehendak Tuhan, apa rencana Tuhan dalam hidup saya. Kita mungkin merasa, mengapa saya sudah sedemikian lama pelayanan tapi Allah membiarkan toko saya bangkrut, perusahaan saya bangkrut. Mengapa Allah membiarkan istri atau suami saya meninggal karena penyakit? Rasul Paulus juga demikian. Ia mungkin tidak sepenuhnya mengerti mengapa Allah membiarkan dia masuk di penjara di kota Roma. Namun Rasul Paulus tetap percaya pada Tuhan bahwa apapun yang terjadi dalam hidupnya, semuanya itu demi kebaikan Rasul Paulus sendiri. Yang kedua yang bisa kita lakukan kalau kita memberikan hidup kita sepenuhnya bagi Tuhan adalah hidup kita ini sepenuhnya untuk kemuliaan Tuhan. Apapun yang terjadi dalam hidup kita, kita akan memuliakan Tuhan. Kita berusaha sekuat tenaga untuk memuliakan Tuhan melalui berbagai peristiwa, berbagai keadaan, baik sakit maupun senang, baik susah maupun duka yang kita alami dalam hidup kita. Kenyamanan kita, kenikmatan hidup kita sudah bukan lagi prioritas utama dalam hidup kita. Prioritas utama dalam hidup kita adalah memuliakan Tuhan Yesus. Kiranya renungan singkat ini bisa menjadi berkat bagi Bapak Ibu sekalian. God bless you.